Oke, Amerika suka banget ya bikin film yang berlatar belakang dengan tema penjelmaan antara hewan dengan manusia. Film yang bisa kita ingat ada Batman, film Ant-Man, film Spider-Man, film Catwoman, Birdman, banyak banget film-film memang penjelmaan dari manusia dengan hewan. Dan film ini juga mengangkat dengan tema yang sama, yaitu film dengan berjudul Wolfman. Oke, film Wolfman ini adalah film klasik ya, kayak franchise yang udah banyak dibuat gitu di tahun-tahun kemarin gitu. Terakhir bisa gue lihat ada film dengan judul yang sama itu tahun 2010 dan sekarang dibuat lagi di tahun 2025 dan cukup menarik sebenarnya apakah film ini cocok untuk bisa kita tonton ya sebagai penggemar horor tentunya. Untuk itu langsung aja kita bahas di ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, film Wolfman ini disutradarai oleh Leigh Whannell, di mana Leigh Whannell ini bisa kita ingat juga salah satu sutradara dari film The Invisible Man yang cukup sukses sebenarnya ya di beberapa tahun terakhir ini. Dan artinya sebenarnya cukup menjanjikan harusnya dari track record sutradaranya kan ya. Dan terlebih lagi juga diproduksi oleh rumah produksi Blumhouse, Universal Studio. Jadi kayaknya harusnya cukup menjamin lah dari segi eksekusi harusnya. Dan kabarnya fakta menariknya juga sebenarnya untuk dari pemeran utamanya juga katanya sempat Ryan Gosling ya untuk bisa menjadi pemeran utama lead aktor di sini, tapi diganti gitu ya. Dan juga ini adalah salah satu film dengan proses pembuatannya cukup panjang banget karena memang terpotong oleh COVID-19 juga. Jadi salah satu film dengan alumni COVID-19 yang dimana bisa gue lihat dia ini katanya diproduksi dari tahun 2020 dan mangkrak gitu karena COVID sampai ke tahun 2025 ini. Bahkan sempat ganti sutradara juga, sampai ganti aktornya juga si Ryan Gosling tadi. Dan sekarang tentunya udah berhasil dirilis ya di tahun 2025 ini dan dibintangi oleh nama-nama kayak Christopher Abbott. Christopher Abbott salah satu nama yang juga cukup bagus harusnya karena dia bisa gue lihat track recordnya cakep banget nih sih. Dia udah bisa masuk ya ke nominasi Globe Award gitu ya tahun 2020 dan juga bisa gue lihat secara langsung di film ini juga cukup oke gitu aktingnya. Yang dimana memerankan Blake di sini sebagai ayah gitu dari satu anak kecil cewek dan juga sebagai suami dari seorang istri yang bernama Charlotte. Dan Charlotte ini diperankan oleh Julia Garner dan juga selanjutnya anaknya si Blake ini diperankan oleh Matilda memerankan Ginger. Yang dimana langsung aja untuk sinopsis dari film ini, dimana sinopsisnya menceritakan Blake seorang penulis dimana dia adalah seorang pria yang sejak kecil memang dibentuk oleh ayahnya untuk menjadi tangguh dan mandiri. Bisa kita lihat di awal film nanti untuk premis awalnya dan bisa kita lihat juga di situ dia memang mempunyai kehidupan yang cukup adventure lah di hutan, di tengah hutan gitu kan, memburu rusa gitu kan. Jadi benar-benar memang digembleng oleh ayahnya untuk bisa menjadi manusia yang cukup tough lah gitu. Dan singkat cerita si Blake akhirnya tumbuh dewasa hingga dia akhirnya tinggal di New York ya. Jadi benar-benar udah lepas gitu dari kehidupan dia di hutan dan dimana 3 dekade kemudian si Blake ini kembali ke rumah masa kecilnya gitu di pedalaman bersama dengan sang istrinya tentunya yang diboyong ya untuk bisa kembali ke kampung halaman dikarenakan memang si Blake ini mendapatkan surat gitu, surat bahwa ayahnya sudah meninggal dunia, yang dimana ternyata di balik itu ada cerita bahwa ternyata ayahnya memang hilang di hutan gitu sudah sekian lama gitu, yang dimana itu menjadi misteri lah untuk kehidupan Blake dan sampai akhirnya hari itu pun datang gitu untuk surat kematian yang diterbitkan oleh konsil setempat menyatakan bahwa si sang ayah ini udah meninggal dunia gitu di tengah hutan. Dan tentunya dari premis cerita tersebut Blake akhirnya memutuskan untuk bisa kembali ke kampung halaman untuk ya seenggaknya untuk bisa packing lah rumah dia masa kecil ini untuk penghormatan gitulah kepada ayahnya ya, masuk akal juga gitu ya untuk jalan cerita awalnya. Dan tentunya sang istri diboyong dengan memang maksud untuk sekalian gitu untuk bisa bonding antar keluarganya bisa kembali kuat. Jadi mana di sini mungkin ada drama sedikit memperlihatkan bahwa memang si Blake ini ternyata memang cukup kehilangan gitu dari berita kematian sang ayah, walaupun memang udah lama hilang juga kan di hutan, tapi ada rasa sentimental yang cukup kuat gitu dari sang aktor utama kita di sini yaitu si Blake ini untuk bisa kembali ke rumahnya gitu untuk mengenang ayahnya. Dan terlebih lagi juga untuk bisa membangun bonding keluarga tadi kan gue bilang kan. Apalagi juga sang istri ini kan sebenarnya juga sibuk banget gitu ya untuk bekerja dan berketerbalikan gitu dengan si Blake ini memang lagi stay home dad ya di rumah menjaga anaknya dan membuat sang istri memang kayaknya agak sedikit insecure gitu dengan kedekatan sang suami yang memang artinya membuat keluarga ini memang lagi tidak harmonis gitu. Dan Blake memang merasa bahwa dengan surat kematian ayah
tadi membuat sadar gitu bahwa oh, keluarga gue satu-satunya nih tinggal istri dan anak gue nih gitu. Jadi ya Blake artinya harusnya mau nggak mau gitu untuk bisa kembali mempererat hubungan keluarga ini. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengajak sang istri dan sang anak untuk kembali ke kampung halamannya gitu. Terlebih lagi memang di kampung halamannya Blake ini di Oregon ini nih cantik banget gitu pemandangannya. Bisa kita lihat nanti di scene-scene yang ada, keren banget, pegunungan gitu ya, dan juga penuh dengan nuansa alam yang luar biasa keren lah. Dan selanjutnya juga si Blake ini akhirnya bisa gitu mengajak sang istri dan juga sang anak untuk mudik ya ke kampung halaman ya, dimana si istrinya akhirnya menyetujui dengan tujuan yang cukup mulia tersebut ya, akhirnya menemani sang suami gitu dalam menghadapi rasa kesedihannya tentunya. Namun kepulangan ini akhirnya menjadi mimpi buruk nih, karena ketika sampai di wilayah rumahnya dia ini, Blake ini tiba-tiba diserang oleh makhluk yang aneh, misterius, dan juga ya bisa kita lihat ya sesuai dengan judulnya mirip-mirip serigala tapi kok kayak manusia gitu. Serem banget. Dan ternyata di balik itu semua ada misteri yang memang dipercaya oleh wilayah sekitar. Bahkan di awal film disebutin juga di situ, menyebutkan bahwa ada pandemik yang beredar meluas di wilayah tersebut, yaitu pandemik virus serigala lah gitu kasarnya. Ketika orang gigit serigala, dia bisa bermutasi menjadi serigala juga. Ya 11-12 mungkin mirip-mirip film zombie sebenarnya, cuman ini yang gigit serigala gitu, jadi serigala. Dan mimpi buruk ini tentunya terjadi ya terhadap Blake, yang dimana akhirnya digigit gitu oleh manusia yang terkena wabah tersebut dan tertular akhirnya dengan virus Wolfman ini gitu. Dan apakah Blake mampu selamat dan sang istri dan juga sang anak juga mampu selamat? Tentunya bisa teman-teman tonton, karena gue nggak mau spoiler. Dan untuk teman-teman yang penasaran bisa langsung aja tonton filmnya, seru menurut gue, recommended. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke review dari film ini, dimana dari yang gue suka dulu aja, dimana gue bisa bilang gue suka banget sama cara film ini untuk bisa mengambil shot-shot transisi melalui POV ya, dimana keren banget. Bisa gue bilang ada beberapa scene di situ, contohnya kayak lagi kecelakaan di awal film, itu scene yang bisa gue bilang keren banget. Bisa masuk jurang, tapi gue gak pernah lihat gitu film dengan scene masuk jurang dengan shot yang sedramatis ini. Ini benar-benar kita diajak untuk bisa masuk ke dalam mobil itu untuk bisa masuk jurang gitu ya. Jadi berasa banget masuk jurangnya. Jadi itu salah satu shot yang gue bisa bilang keren banget. Dan juga ada shot-shot dimana transisi POV juga, yang bisa kita lihat juga si Blake ini kan akhirnya dia digigit oleh serigala gitu ya, dan dimana dia akhirnya berubah gitu menjadi serigala. Dan dalam perjalanan dia berubah menjadi serigala yang seutuhnya, itu ada proses, dimana proses itu gue rasa cantik banget untuk bisa digambarkan oleh film ini. Dan bisa kita lihat ya, POV berubah-berubah dari POV sang aktor utama kita, yaitu si Blake ini, dan juga berubah lagi ke POV-nya si Charlotte, istrinya yang manusia normal. Dan ketika dia berubah ini, si Blake ini benar-benar merasakan dia punya sense sebagai serigala gitu. Ya, dia punya penglihatan malam hari ya kan, penglihatan yang jelas gitu di dalam malam hari, dan juga dia peka terhadap suara, peka terhadap cahaya, dan juga sampai bahkan dia nggak bisa ngerti gitu apa yang dikatakan oleh sang istri. Itu salah satu penggambaran perubahan manusia menjadi hewan yang gue bisa bilang cukup cantik banget gitu, keren banget. Dan yang gue suka selanjutnya itu sound design-nya bener-bener gila, menggelegar banget, dan banyak ambience suara yang bisa gue bilang gue nggak nyangka itu ada di dalam film ya. Dan bahkan juga surround sound-nya ini bener-bener aktif, surround sound-nya di mana-mana aktif. Jadi ya bisa gue bilang lah salah satu kelebihan nonton film Hollywood gitu ya, produksi Universal Studio, produksi PH gede kayak gini, tentunya nggak usah dipertanyakan lah gitu dari segi teknis, sound design, teknis gambar, ini kayak keren-keren banget lah pokoknya. Jadi bener-bener dari sound suara gue dipuaskan lah dengan suara ambience hujan, ambience hutan, ambience suara ngeraungan si serigala, itu keren banget. Dan yang gue suka lagi itu ada atmosfer tegangnya. Gue suka nih atmosfer tegang yang dibangun gitu ya. Kita bener-bener bisa dibuat cukup gregetan gitu dengan sang aktor utama, sang Charlotte ini, si istri juga yang dikejar-kejar. Jadi memang ini tipikal film-film yang ya cukup tegang lah, kita dibuat tegang gitu penonton, dan kita diajak untuk bisa menjadi sang aktor utama tentunya. Untuk bisa selamat pastinya kita akan relate gitu harusnya dengan sang aktor utama ini. Jadi ya untuk teman-teman yang suka film-film menegangkan kayak gini, film-film zombie atau enggak film-film monster gitu ya, ini cocok banget lah untuk bisa teman-teman tonton. Dan yang gue suka selanjutnya terakhir ada di premisnya. Gue suka nih premisnya, ini believable banget, premis yang memang diangkat dari kehidupan masa kini banget gitu ya. Benar-benar gue bisa ngerasa nggak ada yang aneh gitu, logikanya berjalan dengan oke di situ untuk premisnya, dimana ada si sang suami yang memang sedang krisis emosi
sedih tentunya karena ditinggal oleh ayahnya, dan terlebih lagi sang istri juga udah mulai sibuk, nggak bisa bonding dengan keluarga, dan dia berusaha gitu sang suami ini untuk bisa kembali mempererat lah hubungan harmonisasi keluarga ini gitu. Jadi ya gue masuk akal lah untuk bisa melihat antara hubungan si karakter-karakter ini. Jadi ya oke gitu dari segitu, dari actingnya juga oke. Dan sekarang kita masuk ke yang nggak gue suka, minusnya. Dimana gue nggak suka nih dari treatment kebiruan yang diambil dari film ini ya. Ini mungkin bisa gue bilang salah satu film pertama kali ya, film horor yang gelap ya dari buatan Amerika, gelap gitu. Jadi mungkin memang karena mau mengangkat dari winternya, mungkin musim dingin, jadi dibuat agak gelap dan kebiruan. Tapi gue bisa melihat ini film gelap banget ya. Bisa gue bilang ini ya jadi kayak film-film horor yang gue tonton kemarin ya, film lokal ya, untuk minusnya. Dan ini salah satu film Amerika pertama yang bisa gue bilang minusnya adalah gelap. Dan juga untuk plot story di tengah film ini bisa gue bilang kopong gitu ya, kosong gitu. Jadi kita dibuat kejar-kejaran aja di tengah film. Jadi ya bisa gue bilang cukup ketebak di tengah film. Jadi mungkin akan sedikit bikin boring juga di tengah film. Jadi ya dari segi cerita ini nggak padat-padat banget, jadi mungkin masih bisa gue bilang film popcorn movie lah, untuk bisa jadi hiburan yang ringan gitu untuk di akhir pekan. Dan juga ini nih, ini yang gak gua suka nih dari film ini adalah jump scare-nya ditaruh di trailer. Jump scare terbagusnya, jump scare yang bisa gue bilang paling gong ya, ditaruh di trailer. Jadi bener-bener ketika kita nonton tuh ya udah tahu lah ya untuk jump scare-nya kayak apa gitu. Jadi bener-bener gua bisa gak habis pikir gitu dengan penempatan trailer yang terlalu di-spill gitu ya. Jadi ya mungkin itu jadi minus buat gua. Dan untuk penilaian buat gua dari film ini mungkin bisa gue bilang untuk dari segi story ya ini film masih bisa ditonton, cukup oke, relatable, cukup mantap gitu ya untuk bisa dilihat. Walaupun memang di tengah dari film ini bisa gue bilang masih cukup muter-muter ya dan tertebak gitu akhirnya. Jadi ya mungkin bisa gue kasih dengan skor 3,5/5. Dan selanjutnya dari acting gak ada masalah. Gue sebenarnya suka nih untuk acting dari sang istrinya Charlotte. Gue rasa masih believable lah untuk bisa dilihat rasa takutnya gitu dikejar-kejarnya. Jadi gue masih bisa bilang cukup oke. Dan untuk penilaian dari acting bisa gue kasih dengan skor 2/3. Dan selanjutnya dari visual, dimana visual cakep sebenarnya, apalagi scene-scene ketika siang hari, ketika memperlihatkan pemandangan dan juga shot-shot yang diambil tuh oke sebenarnya. Tapi masih ada unsur yang beberapa bisa gue bilang cukup gelap gitu ya di malam hari, ketika dia masuk gudang, ketika dia masuk rumah mati lampu tuh gelap banget gitu ya. Dan gak ada practical light gitu yang bisa dilihat dari film ini ketika malam hari dan gelap-gelapan gitu. Kita dibuat ini apa gitu, mengkeringetkan dahi tentunya. Jadi itu mungkin jadi minus dan membuat penilaian dari segi visual agak turun buat gue. Jadi untuk visual mungkin bisa gue kasih dengan skor 1/2. Dan final verdict untuk film ini bisa gue kasih dengan skor 6,5/10. Salah satu film yang bisa gue bilang masih recommended untuk ditonton di akhir pekan. Cukup bagus harusnya untuk teman-teman yang suka film menegangkan. Bukan film horor hantu-hantuan menyeramkan ya, tapi film yang menegangkan. Ini mungkin apple to apple, bisa gue bilang untuk teman-teman yang suka film-film kayak Alien gitu ya, kayak film zombie, ini juga cocok harusnya untuk bisa ditonton. Dan berikut kurang lebih untuk review dari gue untuk film ini. Untuk teman-teman mungkin yang punya reviewnya sendiri bisa feel free langsung tulis di kolom komen di bawah, atau mungkin untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin punya sanggahan dari review gue bisa feel free juga langsung aja tulis di kolom komen di bawah. Dan gue sangat happy untuk bisa ngobrolin film bareng teman-teman semua ya di kolom komen di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video review kali ini. Sekali lagi thank you buat yang nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol subscribe dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review-review lainnya, penjelasan ending lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad.